Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu suatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan secara online. Sebelum mulai ibadah, izinkan saya VB akan menyampaikan beberapa informasi seputar Rock Ministry Banjarmasin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, gereja telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan, yaitu dengan cara transfer atau scan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi Dana, OVO, dan GoPay, yang dapat dilihat pada slide berikut. Komunitas yang benar dapat memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Maka dari itu, tetaplah bergabung dalam aktivitas komunitas gereja kita yang akan tetap diadakan secara online yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar tetap fokus selama ibadah berlangsung. Sekian informasi dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, shalom umat Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji menyembahkan Engkau. Kami akan bersorak bagi nama-Mu karena nama-Mu nama yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang termulia. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
yang terbesar. Thank you Lord. Kau Allah yang besar bagi setiap kami. Kau Yesus yang ajaib. Kau Yesus yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Yesus yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami sembah Kau Yesusku. Yesus Tuhan, Kau baik, Kau mulia, Kau rendah kami. Oh, Yesus yang bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit. Yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi keguguran? Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Puji Tuhan, shalom kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan juga sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa dan kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami buka hati kami ya Tuhan. Karena saat ini kami bukan menyaksikan satu tayangan,
tapi kami ibadah dan mau dengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online ini. Sehingga kami menikmati dan mendapatkan berkat-berkat daripada pemberitaan firman-Mu. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk masih bernafas, masih hidup, ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, minggu kemarin saya berbicara di mana bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Jadi jangan coba-coba untuk nekat bercerai. Karena hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang mengerikan. Bahkan saya sempat membaca satu postingan yang mengatakan, kenapa terjadinya perceraian di hari-hari sekarang ini? Karena masa pandemi seperti ini. Karena katanya biasanya suaminya jarang di rumah karena kerja sepanjang hari. Sehingga jarang terjadi percekcokan. Nah pada waktu si suami dirumahkan, nah ini jadi persoalan. Ya ribut, tidak bisa terima kekurangan masing-masing dan kelihatan ketidaksabaran satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, justru kalau sebelum pandemi kita suami istri tidak ada waktu untuk bersama, tidak ada waktu untuk bersekutu. Di hari-hari ini justru semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Ada waktu untuk bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Yang pasti jangan sampai menuntut. Ini penting sekali. Kasih itu tidak menuntut. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, dia tidak menuntut saudaraku, tapi dia memberikan yang terbaik. Kasih itu memberi. Memberi di sini bukan berarti uang yang diberikan, enggak. Tapi kasih itu adalah bagaimana kita masing-masing suami atau istri memberi. Entah itu memberi perhatian, pengertian satu terhadap yang lain. Sekali lagi saya berpesan, jangan coba-coba bertindak, mengambil keputusan untuk bercerai. Karena begitu bercerai, dengar baik-baik kekasih Tuhan. Alkitab katakan di dalam Maliaki kemarin, pasal yang kedua, bahwa Tuhan membenci perceraian. Kalau Tuhan membenci perceraian, maka bercerai Anda pasti setengah mati. Cari berkat setengah mati. Hidup tidak di dalam berkat Tuhan pasti. Karena apa? Anda melanggar firman Tuhan. Nah hari-hari ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menghibur satu dengan yang lainnya. Saya mau ingatkan, tidak ada yang sempurna. Baik suami maupun istri, tidak ada yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan, tapi juga masing-masing punya kelebihan. Nah itu sebabnya saya mau lanjutkan hari ini. Kalau minggu kemarin boleh dikatakan temanya adalah Tuhan membenci perceraian. Maka untuk minggu ini saudara dikasih Tuhan adalah bahwa bagaimana supaya rumah tangga itu berbahagia. Bagaimana supaya rumah tangga itu hidup di dalam berkat Tuhan. Saya percaya setiap kita tentu rindu dan pengen seperti itu, bukan? Oke, saya mau mengajak kita membaca di dalam Efesus. Surat Efesus pasal 5 dari ayat yang ke-22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, itu judul temanya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kalau khotbah hari ini adalah mungkin saya akan sampaikan firman Tuhan itu adalah landasan dari hidup suami istri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan ini untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada waktu kita menyadari masing-masing di dalam rumah tangga itu dengan tugas, dengan kewajiban yang Tuhan percayakan. Saya percaya kita sadar ini, kita jalankan tugas masing-masing, kita jalankan kewajiban masing-masing. Rumah tangga itu
tidak akan terjadi benturan-benturan yang berarti. Apalagi yang sampai membawa perpecahan atau perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Jadi si suami tidak bisa menuntut istrinya sempurna seperti yang dia kehendaki. Sebaliknya, istri juga tidak bisa menuntut suami harus seperti yang dia kehendaki. Karena itu biarlah masing-masing kelebihan menutupi kekurangannya. Ini uniknya Tuhan kita, mempersatukan yang lebih dengan yang lemah dan sebaliknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi begini. Para istri, hendaklah saudara menyerahkan diri kepada pimpinan suami, sebagaimana saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, sebagaimana Kristus bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu jemaat. Ia mengorbankan hidupnya sendiri untuk memelihara jemaat dan menjadi juru selamatnya. Jadi para istri harus mematuhi suami dengan rela hati dalam segala hal, sebagaimana jemaat mematuhi Kristus. Kekasih Tuhan, kita lihat di sini. Jadi untuk istri dikatakan istri tunduk kepada suami. Nah, jadi tidak ada alasan istri itu tidak tunduk kepada suami. Kalau zaman now kemarin saya katakan huruf U dibalik jadi A. Hai istri, tanduklah suamimu. Makanya suami gak kerasan tinggal di rumah. Ayo kita mulai berubah. Apapun pendidikan Anda para istri, apapun penghasilan Anda mungkin lebih tinggi dari suami, tetap tunduk kepada suami. Ini penting sekali supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Sebab begitu kita keluar dari kebenaran, salah satu untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan adalah ketaatan. Taati firman Tuhan, taati firman Tuhan. Itu saja sih yang dituntut sama Tuhan. Begitu kita tidak mentaati firman Tuhan, begitu kita melanggar firman Tuhan, pasti apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan terpenuhi, tidak akan tergenapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sekarang Anda berkata, iya tapi Pak Pendeta dia tidak bertanggung jawab, bagaimana? Dia tidak melakukan kewajibannya seperti firman Tuhan katakan. Dikatakan tadi ayatnya yang ayat 23 dalam terjemahan yang lain. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, sebagaimana Kristus bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu jemaat. Mungkin Anda berkata, tapi suami saya tidak bertanggung jawab. Lah ya, masalahnya waktu Anda sebelum menikah sudah bertanya belum sama Tuhan? Sudah doa belum sama Tuhan? Nah, jadi sekarang sudah tanda kutip sudah terlanjur berumah tangga, apa kemudian Anda menyesal? Apa kemudian Anda berkata, menyesal aku, loh sudah terlambat. Tetapi masih belum terlambat dalam arti kata, ya sudah menikah. Tapi belum terlambat untuk memperbaiki. Ayo ikuti firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk seperti yang firman Tuhan katakan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang bertanggung jawab. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24 sekali lagi saya bacakan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menyadari bahwa tugas seorang istri itu hanya tunduk, ya. Tunduk karena itu Tuhan itu menciptakan seorang istri atau perempuan itu istimewa. Ya, apa sih tugas seorang perempuan? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 dari ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam terjemahan yang lain berkata, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan, di sini tidak dikatakan wanita ya, tidak dikatakan wanita. Atau saya baca lanjut di ayatnya yang ke 22. Ayat 22.
Dan dari rusuk, ayat 21 dulu. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Saudara perhatikan, di sini tidak dikatakan dibangunnyalah seorang wanita, tapi perempuan. Asal dari kata empu di awalan perakhiran an. Empu yang hebat, yang luar biasa, yang punya kemampuan, yang kuat. Lalu perhatikan, lalu dibawanya, siapa yang membawa? Tuhan Allah dibawanya kepada manusia itu. Makanya saudara dikasih Tuhan pada waktu seorang istri sadar bahwa dia pada waktu dia menikah, ini dimana Tuhan turut campur tangan. Lah sekarang kenapa misal terjadi hal-hal yang tidak enak? Yaitu kan, maka tadi saya pertanyaannya, Anda waktu sebelum menikah berdoa enggak sama Tuhan? Bertanya enggak sama Tuhan? Kemudian mungkin ada yang memberikan pemasukan, jangan nanti dulu, udah berdoa dulu sama Tuhan. Mungkin ada berkata, tapi ya sudah inilah sayang, loh dia anak orang kaya, oh dia ganteng dan sebagainya. Tapi Anda tidak bertanya sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita lihat luar biasanya. Pada waktu Anda bertanya sama Tuhan, Alkitab mencatat, maka Tuhan Allah sendiri yang membawa perempuan itu kepada manusia itu. Ada campur tangan Tuhan. Saya ingat saudaraku, pada waktu saya belum menikah dengan istri saya berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, tulang rusuk saya mana yang hilang selama ini? Ya kan saudaraku, mana tulang rusuk saya yang hilang? Nah kemudian istri saya juga ternyata berdoa. Tuhan, saya ini tulang rusuknya siapa? Nah saudaraku, pada waktu saya berdoa, Tuhan tulang rusuk saya mana? Istri saya berdoa, Tuhan saya ini tulang rusuknya siapa? Loh kok Tuhan bisa kemudian membawa, ini loh tulang rusukmu. Sesuatu yang luar biasa saudaraku. Ya, jangan tertipu dengan media sosial. Jangan mencari suami di media sosial, ya karena gampang dibuat muka jelek bisa jadi ganteng saudaraku, jelek bisa jadi cantik. Hati-hati saudaraku, ya jangan tertipu. Karena itu kalau di media sosial itu muka yang jelek bisa jadi bintang film Korea, ya. Jadi hati-hati saudaraku, ya itu tipuan semata-mata. Tanya sama Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Nah. Alkitab mencatat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-18. Di ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Jadi bukan perongrong loh ibu-ibu. Bukan penodong loh. Penolong. Dalam bahasa Ibrani adalah heser, bukan herder. Ayo ibu-ibu, para istri jangan jadi herder. Ya, penolong, heser, menolong. Ya, oleh sebab itu lakukan firman Tuhan. Lakukan. Anda tidak perlu jadi herder, melacak suami ke sana kemari. Doa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berdoa untuk suami supaya Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Anda jadi herder, itu bukan jalan keluar, malah berantem. Ya, malah berantem, serahkan sama Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita perlu libatkan Tuhan. Kita perlu andalkan Tuhan. Nah, seorang istri yang baik di dalam Amsal 31, di sana jelas sekali dikatakan, Amsal 31, saya ayatnya yang ke-6 paling kalau tidak salah ya. Amsal 31 ayat ke-6. Oh sorry. Seorang istri yang cakap ya. Amsal 31 ayatnya yang ke berapa itu? Istri yang cakap. Ya, istri yang cakap, dia akan melayani suaminya dan sebagainya. Ya, ayat 30 tidak apa-apa. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Walaupun saya tidak mengatakan kalau gitu istri tidak perlu merawat diri, harus merawat diri. Harus menjaga diri. Jangan mentang-mentang sudah menikah kemudian tidak merawat diri, tidak menjaga diri. Ya, harus
Karena apa? Sekarang banyak bebek gombel cantik-cantik. Ya, jadi oleh sebab itu istri-istri perlu jaga rawat diri. Ya, perlu setiap kali berdandan yang pantas, yang wajar. Begitu keluar bersama dengan suami, jangan pakai daster yang bolong-bolong, sudah seminggu tidak diganti lagi. Waduh, itu juga keterlaluan. Jadi yang wajar, keluar dari rumah bersama dengan suami, pakai lipstick lah, pakai dandan sedikit lah, supaya paling tidak si suami juga menjadi bangga seperti itu. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Ayat yang ke-11 dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saya mau cerita kepada saudara. Saudara, istri saya itu, saudaraku, istri saya itu dia merawat saya nih lebih daripada saya merawat diri saya sendiri. Saya ulangi, istri saya itu merawat saya, menjaga kesehatan saya itu lebih daripada saya merawat kesehatan saya sendiri. Keren kan saudaraku? Ya, kalau misalnya ada batuk aja, batuk. Jangan ada batuk di antara kita. Coba saudaraku. Ya saya dilarang batuk. Jadi kalau mau batuk itu tahan-tahan saudaraku. Sebab kalau istri saya dengar, dia pasti bukan ngomel, cuman jangan batuk tuh. Kenapa batuk? Jangan ada batuk. Waduh saudaraku. Ya itu luar biasa perhatiannya. Kemudian kalau belum makan vitamin, itu vitamin makan. Wah, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang saya lupa loh saudaraku. Ayo sekarang istri-istri berubah, yang sekarang lebih memperhatikan drakor, berubah sekarang perhatikan suami baik-baik, amin. Jangan sampai istri-istri perhatiin drakor, nanti suaminya dicolek oleh Dracula. Waduh, bahaya sekali. Maka sekarang banyak Dracula atau bebek gombel. Ayo istri-istri lakukan kewajibanmu, lakukan tugasnya adalah melayani suami. Tunduk kepada suami, layani suami. Karena itu tadi dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 yang ke-18 ya, berbuat dalam terjemahan yang lain berkata begini. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Teman yang cocok untuk membantu. Jadi istri itu membantu suaminya. Ya, bukan jadi pembantu, bukan membantu suami dalam hal apa? Dalam segala hal. Nah ini penting sekali. Jadi kalau dalam Alkitab di dalam tangan saudara dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya, itu bagi laki-laki atau bagi suaminya yang sepadan dengan dia. Oh Anda bukan kasta nomor 2 loh. Wah ini keren banget. Nah itu untuk istri. Jadi bahkan di dalam Amsal pasal 31 nanti Anda baca, dikatakan bangunnya istri itu pagi-pagi, menyiapkan segala sesuatunya untuk istri dan anak-anaknya. Nah itu penting sekali ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 dari Amsal 31. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk si isi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saya heran kalau istri zaman sekarang, zaman now, waduh itu bangunnya kesiangan. Kenapa suka begadang? Kenapa begadang? Drakor lagi. Iya kan? Ayo berubah. Tekan ini tugas seorang istri seperti itu. Dan saya percaya kalau itu Anda lakukan, maka rumah tangga Anda akan berbahagia. Dan saya mau sampaikan sesuatu ini karena sebagai penolong, maka istri itu sebagai tiang penopang doa. Berhenti ngomel, berhenti bersungut-sungut, berhenti untuk menuntut suami. Kenapa terjadi suami jadi koruptor? Kenapa? Kebanyakan istri juga menuntut. Ya, tidak pernah bersyukur. Lihat tetangga yang pakai tas Hermes misalnya, lihat tetangga yang pakai Louis Vuitton, lihat tetangga. Kemudian suaminya juga ditodong. Ya, nah makanya suami jadi koruptor. Ayo berhenti. Alkitab katakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan, tidak perlu menuntut. Nah kekasih Tuhan itu untuk istri. Dan kemudian usahakan jadilah seorang pendoa. Sukses dan tidaknya seorang suami.
tergantung istri. Kalau seorang laki-laki yang belum berkeluarga, dia sukses karena ada ibu, ada mamanya yang berdoa, pasti. Kemudian kalau laki-laki itu, pria itu sudah berkeluarga, maka suksesnya seorang pria karena ada istrinya yang berdoa. Makanya para suami, engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang ya dari nol, sekarang kau sukses. Dengar baik-baik, engkau jangan pernah sombong. Jangan pernah berkata, oh ini kehebatanku, ini pengalamanku, enggak. Karena ada istrimu yang berdoa. Ada istrimu yang berdoa sehingga engkau diberkati. Nah itu untuk istri. Jadi tugas seorang istri adalah lakukan, tunduk kepada suami dalam segala hal. Kecuali kalau disuruh menipu. Kecuali kalau disuruh tidak melakukan firman Tuhan, jangan tunduk. Tapi kalau itu sesuai firman Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak tunduk. Sekarang ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas suami adalah, di mana dalam terjemahan yang lain berkata, dan para suami tunjukkanlah kasih yang sama kepada istri saudara seperti yang diperlihatkan Kristus kepada jemaat ketika ia mati baginya. Dengar kekasih Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang suami itu lumayan berat. Makanya minggu kemarin saya katakan, kalau Anda merasa tidak bisa mensejahterakan keluarga, kalau Anda merasa tidak mampu untuk membuat rumah tangga Anda sejahtera, kalau Anda merasa tidak mampu untuk membiayai hidup dan anak-anak, lebih baik jangan kawin. Betul saudaraku. Ya, jangan mimpi seperti menyaksikan film India. Ya, film India itu walaupun air mata bercucuran masih bisa menari-nari saudaraku. Ya, masih bisa berputar-putar, pegang pohon masih bisa menari-nari. Itu film India. Tapi di dalam hidup kenyataan nggak ada duit. Oh bahaya sekali saudaraku. Ya, jadi Anda harus berpikir matang-matang. Saya akan lihatkan satu ayat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 dari ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara dengar baik-baik. Ya, ayat yang ke-19 tadi. Kita lihat ayat 19 tadi, bagaimana Tuhan Allah menyediakan pekerjaan dulu. Ya kan? Manusia itu kan belum ada pekerjaan. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Yang pertama Tuhan lihat apa? Ini Adam ini sudah dewasa belum? Sebelum aku, kata Tuhan, memberikan penolong untuknya, dia lihat dulu, ini dewasa enggak? Makanya dia lihat bagaimana nanti si Adam itu memberi nama yang diberikan kepada tiap-tiap makhluk yang hidup itu. Dia lihat dulu, dewasa enggak? Bisa enggak? Coba ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Coba saya lihat 21. Oh sudah 20 aja. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan, kemudian pada waktu manusia itu memberi nama kepada segala ternak itu, oh ini yang belang-belang harimau, oh yang berbelalai gajah, oh yang mengembik kambing dan sebagainya. Kemudian Tuhan berkata, oh ya cukup bijaksana, oh ya
Bolehlah, sudah cukup, sudah bijaksana, sudah dewasa. Makanya kemudian baru ayat yang ke-21 tadi dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, nah ini baru Tuhan memproses. Saudara lihat? Jadi kalau belum ada pekerjaan, Tuhan belum menyediakan pekerjaan, jangan nekat kawin. Kemarin minggu yang lalu saya katakan jomblo itu tidak berdosa. Lebih baik tidak usah kawin kalau tidak bisa bertanggung jawab atas atas anak orang. Kalau Anda tidak bisa memberi makan anak orang, lebih baik jangan kawin. Juga demikian juga dengan perempuan. Kalau Anda merasa ini calon suamimu tidak bisa mencukupi segala keperluanmu, jangan nekat. Ya, kawin itu tidak seperti menyaksikan drakor, tidak seperti menyaksikan film India. Ya, karena kita akan menjalani kenyataan, bukan sandiwara, kenyataan di dalam hidup ini. Ya, oleh sebab itu saya tidak salah kalau orang dulu berkata, kalau mau mencari jodoh, kalau pengen cari mantu, lihat bibit, bebet, bobot. Lihat penting ini penting sekali. Kemudian yang paling penting, sudah punya kerjaan belum? Sudah punya penghasilan belum? Kalau dia berkata, calon suami berkata, kita mengalir saja, cepat-cepat diputus. Ya, sebab kalau mengalir itu pasti hanyut. Ya, kalau hanyut enggak bakalan ada bahagia. Justru yang bahagia itu adalah melawan arus, itu yang hidup itu melawan arus. Kalau mengalir berarti sudah mati. Anda tidak mungkin bangkit. Udah tinggalin aja walaupun mukanya seperti Arjuna, tinggalin, masih banyak Arjuna yang lain. Ya, masih banyak. Jangan hanya tergantung rayuan gombal. Perempuan kadang-kadang terlalu gampang digombal. Terlalu gampang. Anak-anak Tuhan jangan mau kena gombal. Ya, kadang-kadang kalau sudah digombal, yang nanti kita kawin bulan madu di awan-awan ya. Ya kok mau juga. Gimana sih mau bulan madu ke awan-awan? Ke Jakarta aja enggak, kebun binatang aja enggak. Mau ke awan-awan, gombal ya mau. Saya ajarin, kalau sudah calon suami berkata kita bulan madu ke awan-awan, bawa catatan. Oh, setuju banget nih, tolong dicatat, tanda tangan, cap jempol kaki kalau perlu. Seperti itu, iya kan? Kemudian nanti aku akan berikan kamu sebuah rumah seperti istana. Seperti istana belum tentu istana. Ya, jangan-jangan istana-istana kecil-kecilan. Ya, kalau dia bilang nanti aku akan buatkan rumah seperti istana, catat, aku suka, aku cocok. Buat, makanya kalau sedang pacaran bawa catatan. Ya, bawa catatan. Ya, dan yang penting jangan berikan tubuhmu kepada sembarang laki-laki. Ini penting sekali, penting sekali. Kalau ada laki-laki yang bukan suamimu dan menuntut harga yang paling berharga dalam hidupmu, katakan, kalau dia minta, katakan, mau minta ini? Gitu. Gak apa-apa, putus cinta di batas kota. Gagal dengan Timotius, masih ada Markus. Gagal Markus, masih ada Yohanes. Putus dengan Yohanes, masih ada Petrus. Banyak, masih stok di surga masih banyak, tinggal antri. Yang penting Anda punya kepribadian kerajaan Allah. Jangan murahan. Iya kan? Jangan murahan, gengsi dong, gengsi gitu loh. Ya, punya harga. Memang jangan pasang harga mahal. Ada bulan-bulan tertentu, bukan diobral, diskon. Ya, tapi sesudah bulan-bulan tertentu itu normal, angkat lagi harganya seperti itu. Aduh, ini perempuan kadang-kadang kalau sudah umur 30, ya siapa yang mau dengan aku? Memang katanya ada yang menyelidiki perempuan itu unik-unik. Umur 17 sampai 20 tahun, kalau ada yang dekat-dekat dia akan berkata, gak tahu malu, gak tahu ya siapa aku. Ya, gak tahu ya siapa aku. Nanti umur 20 sampai 30 tahun itu beda tuh. Kalau semula dia berkata, enggak tahu ya siapa aku. Umur 20 sampai 30 dia berdoa begini. Tuhan, siapa yang mau sama aku? Beda. Nanti umur 30 ke atas, inilah aku. Siapapun waduh saudaraku. Nah, itu yang repot itu. Oleh sebab itu ayo bergantung sama Tuhan. Saya punya kenalan umurnya 50 tahun lebih. 55 tahun kalau tidak salah. Tapi pada waktu dia menikah memakai pakaian pengantin. Dan dapatnya orang bule. Wow, belum pernah menikah. Jadi di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Jangan dulu buru-buru kawin, asal-asal kawin. Ya, tapi dapatnya tidak karu-karuan. Menyakitkan hati. Lebih baik jomblo. Percayalah Tuhan akan berikan yang terbaik.
pasang harga, tapi jangan terlalu mahal. Ada bulan-bulan tertentu diskon, tapi bukan obral. Ini penting sekali. Nah, kita kembali kepada suami ini. Terlalu banyak saya ngomong untuk istri, kepada suami sekarang ini. Ya, keenakan suami. Oke, ayat yang ke-25 tadi dikatakan, ayat 25 di dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian ayatnya yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercacat celah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Di dalam terjemahan yang lain berbunyi begini. Begitulah seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, mengasihinya seperti bagian dirinya sendiri. Karena keduanya sekarang menjadi satu. Maka seorang laki-laki akan mengasihi istrinya, berbuat baik terhadap dirinya sendiri, dan mengasihi dirinya sendiri. Dengar kekasih Tuhan, terutama para suami. Istriku bukan pembantu, tapi penolong. Yang membantu suami, Alkitab katakan seperti itu, membantu kita. Dia bukan pembantu. Jangan sampai engkau perlakukan istrimu sebagai pembantu dalam rumah tangga. Engkau pada waktu engkau perlu dia, engkau pakai. Pada waktu engkau tidak perlu dia, engkau campakkan. Pada waktu dia bujangan, pada waktu dia masih gadis, engkau cinta sampai cinta mati. Di mana-mana ada kamu, di guling ada kamu, di bantal ada kamu, di WC ada kamu. Begitu sudah menikah, sudah punya anak 2, 3, 4, engkau campakkan dia. Dengar baik-baik para suami. Pada waktu dia tubuhnya berubah karena dia mengandung anakmu. Anakmu bukan anak istrimu. Istrimu hanya mengandung. Istrimu hanya membesarkan dalam perutnya. 9 bulan 9 hari itu tidak gampang. Tidak gampang. Anakmu yang dikandungnya, bukan anak istrimu. Dan pada waktu anakmu melahirkan, anakmu tubuhnya berubah. Yang langsing jadi langsung. Kemudian yang kurus jadi gembrot. Dan pada waktu itu terjadi perubahan dalam istrimu. Engkau kemudian kecewa, kemudian lirik-lirik kepada yang lain. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Alkitab mencatat kalau engkau hidup tidak bijaksana dengan istrimu, doamu tidak akan pernah didengar Tuhan. Di dalam 1 Petrus, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebab kalau tidak, doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Ini mengerikan sekali saudaraku, mengerikan sekali. Ya, jadi kalau engkau tidak memperlakukan istrimu dengan benar, tidak menghargai istrimu, tidak menghormati dia sebagai seorang yang lemah kata Alkitab, doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi istri itu bukan pembantu, tapi teman pewaris kerajaan sorga. Teman pewaris, makanya pada waktu Tuhan berkata tidak baik manusia ini seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya, teman yang sepadan. Teman yang sepadan. Apalagi kalau Anda sampai berani memukul istrimu, engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya bacakan 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau engkau suka memukul istrimu dan istrimu hanya diam, hanya air mata yang mengalir. Dan dia diam, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dengar, kalau Tuhan turun tangan, engkau bisa tertawa sendiri. Engkau bisa tertawa sendiri. Tertawa bukan lucu, gila kalau Tuhan campur tangan. Bayangkan Alkitab katakan, langit, sorga itu tahtanya Allah. Bumi ini tumpuan kakinya. Seperti apa besarnya Tuhan Allah itu. Kalau dia jentik telingamu, waduh, jangan telinga, tubuhmu dijentik sama Tuhan, selesai. Diitik-itik sama Tuhan, bisa kanker. Ya, jangan memperlakukan istrimu semena-mena. Kalau istrimu melawan, mungkin
tidak ada pembelaan, tapi dengar. Pada waktu engkau pukul istrimu, pada engkau aniaya istrimu dan kau jadikan dia sansak hidup, dengar. Dia diam, hanya air matanya mengalir, tubuhnya lebam-lebam, tubuhnya tidak karu-karuan, dia tidak melapor polisi. Dia hanya diam dan dia berdoa kepada Tuhan. Lebih mengerikan pada waktu engkau ditangkap polisi karena KDRT terhadap istri atau terhadap suami, penjara. Tapi kalau dia diam, dia lapor dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ini loh suamiku loh, kepala keluarga memperlakukan aku tidak benar. Menyakiti hatiku dan menyakiti tubuhku. Selesai kau. Makanya istri itu jangan dijadikan sansak hidup. Istri itu jangan dipukul, jangan ditinju. Tanganmu diciptakan Tuhan bukan untuk menempeleng istri. Bukan untuk meninju istri. Tapi tangan ini dipakai untuk membelai dia. Tangan ini dipakai untuk memuji Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia. Yang pertama, istri harus tahu apa sih keinginannya suami. Suami itu pengennya dilayani, diperhatikan. Makanya istri-istri berhenti nonton drakor. Perhatikan suamimu kalau ada di rumah. Layani dia. Jangan sampai engkau menyaksikan drakor, suamimu tidak dilayani, nanti si Inem pelayan seksi yang melayani dia. Jangan salahkan suamimu, karena istri tidak pernah melayani suami. Istri tidak pernah memperhatikan suami. Ayo berhenti memperhatikan drakor. Perhatikan suamimu kalau dia ada di rumah. Suami-suami, dengar baik-baik. Istrimu bukan untuk dijadikan sansak itu hidup untuk latihan tinju. Istri itu paling senang kalau dipuji, kalau dimanja, kalau diperhatikan. Tapi jangan nyinyir. Jangan ngomong dulu kau langsing sekarang langsung. Itu namanya nyinyir, itu namanya ya nyinyir seperti itu saudaraku. Ya, udah keluarkan kata-kata rayuan tapi yang baik. Jangan menghina seperti itu. Dulu kau langsing sekarang langsung. Dulu kau begini cantik sekarang kok jelek amat. Itu namanya bukan memuji. Ayo berubah saudara yang dikasih Tuhan. Ya mumpung masih hidup. Mumpung masih bersama-sama. Kalau sudah mati, aduh Anda akan menyesal. Biasanya kalau sudah mati yang baik-baik muncul. Dia nih baik loh, dia nih perhatiin loh, dia begini. Terlambat sudah. Terlambat. Selagi masih ada kesempatan. Nah oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga suami harus bijaksana dengan istrinya. Kekasih Tuhan. Kalau masing-masing kita di dalam rumah ini, di dalam rumah tangga kita tahu tugas kita. Apa? Masing-masing kewajibannya apa? Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Apa tugas suami? Suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Loh ini selesai. Istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi dia. Suami akan mengasihi istrinya yang tunduk kepada dia. Maka suasana sorga engkau akan rasakan. Engkau akan hadirkan suasana sorga dalam rumah tanggamu. Bagaimana Anda bisa menikmati suasana sorga yang sesungguhnya? Kalau suami istri aja geger ribut, apalagi tidurnya satu di kamar depan, satu kamar belakang. Lah, suasana sorga itu kita akan nikmati sementara kita hidup di dunia ini. Keluarga ini loh saudaraku. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Jadi kita menikmati suasana sorga yang sesungguhnya itu dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bersama, manfaatkan waktu yang tersisa. Tidak lama lagi saudara. Sekali lagi saya berpesan, jangan pernah Anda yang mau cerai ini hari-hari, karena ini terlalu banyak orang mau bercerai karena masalah pandemi ini. Saya berpesan, Anda yang mau cerai, berhenti. Jangan teruskan perceraian Anda. Karena begitu Anda bercerai, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan untuk menceraikan Anda. Ada waktunya Anda akan diceraikan oleh Tuhan melalui kematian. Saya tidak tahu apakah nanti kalian dipisahkan. Anda akan dipisahkan melalui kematian, melalui COVID-19, saya tidak tahu. Apakah melalui apa, tidak tahu. Tapi pasti kita akan dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan sebaik-baiknya untuk selalu bersama-sama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Haleluya. Siapkan hati kita saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Seperti biasa saya katakan, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, ya, ada satu ayat atau beberapa ayat yang saya bacakan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara yang kasih Tuhan, uji diri saudara. Minta ampun kepada Tuhan kalau saudara lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Saya sering kali katakan, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 sembuh, maka plasma darahnya bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi lainnya. Kalau itu bisa menyembuhkan, kalau plasma darah manusia bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona, terlebih lagi darah Yesus. Persiapan diri saudara. Minta sungguh-sungguh dengan Tuhan apa yang saudara rindukan, dan melalui perjamuan kudus ini hormati Tuhan. Bukan seperti kebiasaan rutinitas, enggak. Ada kuasa di dalamnya. Kita naikkan lagu pujian kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Ampuni dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Karena firman-Mu katakan, Engkau tidak pernah menghendaki kebinasan seorang pun, melainkan supaya setiap orang bertobat dan diselamatkan. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami, yang adalah tubuh dan darah Kristus. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat dan janji-janji ilahi. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, angkat roti yang sudah Tuhan berkati. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah
karena cambukan, penganiaya, penderitaan yang dialaminya, siksaan yang dialaminya, bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi dosa dan pelanggaran saudara dan saya lah yang ditanggungnya. Dan bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Semua itu dilakukannya bukan karena dosanya, tapi karena dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga melalui kematian Kristus, maka hukuman tidak akan lagi berlaku atas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahkan sampai kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Darah yang tertumpah di Kalvari, darah yang menebus saudara dan saya dari dosa-dosa dan kejahatan masa lalu kita. Tidak ada bahan pun cuci di dunia ini dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tangan saudara, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami rindu setiap kami menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Menikmati segala berkat-berkat surgawi. Itu sebabnya hanyalah ketaatan kuncinya untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, khususnya dalam berumah tangga. Supaya masing-masing kami, suami, istri, masing-masing melakukan kewajiban dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah menghendaki setiap rumah tangga hancur, berantakan, apalagi perceraian. Engkau tidak pernah hendaki itu Tuhan. Karena hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat. Bapa, terima kasih. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu, para pengusaha,
yang berjemaat di gerejamu ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka usahakan yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikian juga tangan-tangan yang Tuhan ingatkan untuk mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan yang yang ditransfer melalui rekening bank, Engkau juga memberkati berlimpah-limpah. Sesuai dengan janjimu ya Tuhan. Dan demikian juga kalau sebentar kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Tapi sebelumnya biarlah kiranya Kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang Kau curahkan atas setiap kami. Sehingga berkat yang kami terima hari ini akan terus menyertai kami sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan membuka hati dan membuka kedua tangan kami serta mengangkatnya, kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.